Tribuners, pada Senin 26 Agustus, suasana di Bundaran Waru memanas saat ratusan sopir truk terlibat ketegangan dengan polisi saat berunjuk rasa menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Masa tiba-tiba berhenti dan memblokir akses lalu lintas utama. Diketahui pendemo awalnya berkumpul di Puspa Agro Sidoarjo, yakni mereka mengajukan izin untuk 100 truk, namun hanya 40 truk yang disetujui. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan harian Surya. Tony Herbawan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nadila. Memang benar seperti yang disampaikan tadi, pada Senin 26 Agustus kemarin sempat terjadi ketegangan yang dimana terjadi di wilayah Bundaran Waru mengarah ke Surabaya, yaitu adanya ratusan supir truk yang sedang berdemo terlibat bersitegang dengan polisi yang sudah bersiaga di jalur tersebut. Eh, Pemicunya adalah masa tiba-tiba dari kalangan supir truk ini berhenti dan memblokir akses jalan utama di jalan tersebut. Ada puluhan truk engkel saat itu, terus kemudian Fuso, ditambah lagi masih ada kendaraan mobil-mobil seperti minibus, yaitu seperti mobil Espas atau pickup-pickup yang juga masuk dalam barisan pendemo ini juga eh, memblokade jalan sehingga terjadi kemacetan. Kemacetan terjadi eh, yang saya kira kemarin itu cukup panjang, yaitu sekitar 200 meter. Pendemo ini awalnya informasinya berkumpul di daerah wilayah Puspa Agro, yang mana itu pusat perbelanjaan ya di Kota Sidoarjo. Sebelumnya mereka itu mengajukan izin untuk demo di Surabaya dengan 40 100 unit truk, kemudian yang disetujui adalah 40. Kemudian pada hari itu yang datang melebihi dari jumlah yang disetujui. Waktu itu yang terlibat dalam insiden bersih tegang antara polisi yaitu adalah Wakapolres Tabes Surabaya, yaitu AKBP Wimboko. Dia saat itu meminta untuk pendemo segera berjalan agar tidak terjadi kemacetan. Namun pihak pendemo, maksud saya, ini bersikuku ya untuk memadati jalan sehingga adanya cukup gesekan yang dimana Bapak Wimboko ini sempat ditarik oleh pendemo, hingga akhirnya para kasat, yaitu Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKB Arif Fasul Rahman, terus menegaskan kepada pendemo ini jika tidak bergerak maka semua unit kendaraan akan ditilang. Tak lama kemudian masa mulai bergerak ke Jalan Ahmad Yani, membentangkan bendera merah putih di atas truk sekitar saya perkirakan waktu itu sekitar 100 meter ya. Ini cukup menjadi tontonan warga, terutama pengendara sepeda motor itu sempat berhenti memvideo aksi-aksi ini. Kemudian koordinator aksi yaitu Angga Firdiansyah menyatakan bahwasanya mereka mendemo terkait aturan odol, yaitu overdimension overload dan sistem registrasi dan uji tipe atau SRUT kepada kendaraan-kendaraan niaga. Mereka sebenarnya sejatinya setuju dengan terkait odol, tapi banyak aturan yang tidak tersampaikan kepada perusahaan, sehingga semacam ada informasi yang tidak sinkron antara sopir truk dan para perusahaan ini. Kalau supir truk ini mengetahui adanya aturan di jalan odol ini cukup membahayakan, tetapi mereka juga dilema karena perusahaan juga menekan supir truk ini dengan biaya pengiriman yang murah, sehingga dia terpaksa mengangkut melebihi kapasitas. Tuntutan mereka yaitu mereka ingin standarisasi menurut saya tarif angkutan logistik, subsidi biaya pemotongan, jaminan muatan pasca normalisasi, kemudian kesetaraan maksud saya bagi semua sopir, serta pemberantasan mafia SRUT dan mafia odol. Begitu rekan Nadila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.